Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman mahasiswa Universitas Nusa Mandiri, khususnya kelas 12.6B.11. Hari ini kita sudah masuk di pertemuan kedua ya. Baik. Karena minggu lalu kita nge-zoom, hari ini kita membuat video pembelajaran. Di sini kita akan menjelaskan tentang skop proyek dan integrasi proyek ya. Nah, skop itu kan adalah ruang lingkupnya di proyek itu apa saja. Kemudian apakah terintegrasi dengan proyek yang kita buat. Lanjut di slide berikutnya, di sini kita fokus pembelajarannya pertama manajemen ruang lingkupnya, skopnya ya. Di ruang lingkup itu apa saja? Ada pengertian, ada definisi, ada WBS, ada mengendalikan ruang lingkup. Lalu di manajemen integrasi proyek, di sini ada pengertian dan project charter. Nah, pada di dua level ini berbeda-beda dengan pengertiannya. Lalu nanti kita akan melihat di slide berikutnya. Nah, di sini kita akan melihat pengertian dari skop. Ruang lingkup skop itu definisikan sebagai proses untuk memecahkan titik masalah yang secara total ya, untuk kebutuhan apa saja, lalu dari sebuah proyek menjadi lebih kecil dan lebih mendekati tujuan untuk sebuah proyek. Lalu di sini setiap tujuan pada suatu tingkatan diselesaikan menjadi bagian tujuan berikutnya. Demikian seterusnya. Lanjut, lingkup mengacu pada semua pekerjaan yang terlibat dalam menciptakan produk dari proyek dan proses yang digunakan untuk menciptakan sebuah produk. Lalu di sini manajemen skop proyek meliputi proses mendefinisikan dan mengendalikan pekerjaan-pekerjaan apa saja yang termasuk di dalam proyek. Itu adalah suatu manajemen ruang lingkup, ya itu adalah suatu pengertian. Lalu di sini proses utama dalam manajemen ruang lingkup, di sini ada satu, pertama mengumpulkan persyaratan atau collecting requirement. Di sini mendefinisikan dan mendokumentasikan fitur dan fungsi dari produk yang akan dihasilkan dan proses yang digunakan selama proyek. Lalu yang kedua, mendefinisikan lingkup, meninjau project charter, dokumen persyaratan, dan aset organisasi untuk membuat pernyataan ruang lingkup dan menambahkan informasi lebih lanjut sebagai persyaratan dan perubahan yang disetujui. Nah, ini adalah sebuah proses utama dalam manajemen ruang lingkup. Yang ketiga, membuat WBS. Tahu WBS? Work Breakdown Structure itu ya. Nanti kita akan lanjut ke slide berikutnya. Mengelompokkan deliverable project besar menjadi lebih kecil, komponen lebih mudah dikelola. Jadi gini, adanya membuat WBS di Microsoft Project. Jadi nanti kita akan membuat cara membuat WBS format penomoran di WBS dengan menggunakan Microsoft Project. Nah, kenapa adanya WBS? Ini jadi bisa mengelola sebuah proyek menjadi kecil dan gampang dikelola. Misalnya gini, kita ada sebuah kayak membuat skripsi nih. Kita akan lagi sedang membangun sebuah proyek IT. Lalu di sana kita akan membuat timeline, jadwal-jadwal apa saja yang akan kita lakukan. Misalnya di tanggal sekian, di pertama level 1 yaitu misalnya menganalisa dulu. Nah, lalu kemudian apa setelah menganalisa, mencari dokumen-dokumen apa saja yang akan kita buat, lalu mendesain ya, lalu mengimplementasikan, lalu nanti akan tes uji. Nah, itu adalah cara membuat kayak semacam timeline. Namun banyaknya kertas atau banyaknya catatan itu memakan waktu dan tidak efektif, tidak efisien. Lalu kita akan membuat WBS. Di sini WBS-nya itu menggunakan Microsoft Project. Jadi mengapa di proyek besar itu menjadi lebih kecil? Kenapa dikatakan besar? Karena banyak sekali jadwal-jadwal, lalu kita akan rangkum menjadi kecil dan gampang, lebih akurat, dan komponennya lebih mudah dikelola. Jadi ada
ada judul, ada subjudul, lagi ada judul subjudulnya lagi. Jadi banyak sekali yang harus kita buat di Microsoft Project, yaitu menggunakan WBS. Lalu yang keempat, verifikasi lingkup. Menerima kiriman proyek, lalu pelanggan dan sponsor memeriksa dan secara resmi menerima kiriman selama proses ini. Jika kiriman tidak dapat diterima, pelanggan atau sponsor biasanya meminta perubahan. Ya, jadi kalau kita sebagai konsultan, lalu kita nanti akan membuat timeline, kita akan berikan pelanggan itu atau sponsornya seperti ini tampilan untuk kita membuat timeline atau menggunakan WBS pada proyek-proyeknya lain. Bila ada nanti di tengah jalan kita ada perubahan, segera nanti akan dicoba langsung dilapor nanti ke bagian konsultan. Nanti kan ada semacam diskusi kecil. Lalu yang kelima, mengontrol lingkup. Controlling scope, mengendalikan perubahan lingkup proyek di seluruh hidup proyek. Jadi harus ada namanya itu PM, Project Manager. Jadi harus ada namanya bagian-bagian manajemen. Jadi harus dikontrol sama sekali untuk setiap bagian-bagiannya ya, step by step ya. Lalu yang ke B, definisi lingkup. Definisi lingkup ini yang baik sangat penting untuk keberhasilan sebuah proyek karena membantu meningkatkan akurasi perkiraan waktu. Yang pertama itu adalah waktu, ya. Jadi keberhasilan proyek itu kalau waktunya cukup akurat dan tepat waktu, nanti proyek itu kita akan dikatakan goal atau sukses. Lalu biaya kita hitung perhitungan dari angka 0 sampai nanti kelihatan angkanya. Jangan sampai angka itu melebihi budget yang kita perkirakan dan juga jangan sampai budget itu atau biayanya limit. Jadi kita harus benar-benar menganalisa. Lalu sumber dayanya juga. Sumber daya itu ada sumber daya manusianya yang kita butuhkan. Ada sumber daya alam juga sama. Sumber daya manusia kita cari untuk para human, untuk usernya yang berkompeten. Di sini mendefinisikan dasar untuk pengukuran kinerja dan pengendalian proyek. Jadi tidak asal untuk memilih seorang user untuk sebagai kerja atau nanti kita akan ada penilaian kinerja di setiap bagian divisinya nanti. Untuk dari divisi proyek ya. Masukan untuk mempersiapkan pernyataan lingkup itu proyek meliputi project charter. Nanti kita akan membuat project charter bagaimana. Lalu persyaratan dokumentasi dari awal sampai proyek itu berhasil. Lalu selalu ada dokumentasi. Karena apa, nanti ada riwayat rekam digitalnya nanti. Kalau sudah menggunakan digital. Akses proses organisasi kita bentuk, lalu dan dokumen proyek sebelumnya, lalu seperti apa. Jadi ada yang namanya before dan after. Ini adalah definisi lingkup. Lanjut yang C, work breakdown structure. Di sini adalah WBS adalah daftar pekerjaan atau tugas-tugas, sering disebut dengan istilah teks ya, atau adalah sebagai semacam pekerjaan yang akan dikerjakan dalam sebuah proyek. Ya, misalnya teksnya sebagai apa nih, kan? Misalnya teksnya pertama mengkonsep dulu, lalu setelah mengkonsep menganalisa, lalu nanti di menganalisa itu ada sebuah namanya level kayak persyaratan apa saja misalnya. Lalu karena sebagian besar proyek ini melibatkan banyak orang dan banyak tugas yang berbeda, penting untuk mengatur dan membagi pekerjaan menjadi beberapa bagian berdasarkan bagaimana pekerjaan akan dilakukan. Ya, jadi banyaknya orang melibatkan dan banyaknya tugas yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan yang dimiliki si user tersebut. WBS menyediakan dasar untuk perencanaan dan pengelolaan jadwal proyek, biaya, sumber daya, dan perubahan. Bila ada di sponsor atau pelanggannya di tengah-tengah nanti ada perencanaan perubahan. Input utama WBS adalah lingkup proyek. Di sini ada stakeholder. Persyaratannya, dokumentasi, dan aset organisasi. Jadi dari awal kita menginput untuk work breakdown structure-nya, kita kasih nama judul konsepnya apa, lalu nanti kita buat timeline-nya dengan WBS, jadwal penjadwalannya seperti apa. Ini adalah contoh WBS ya, level 1 sampai level 4. Level 1 adalah entire project. Ya, di sini nanti kita berikan di sini tentang intranet project. Jadi project intranet. Ya, berarti di dalam sebuah LAN atau dalam gedung. Ini contoh development IT ya. Lalu di level 2 ini ada mengkonsep dulu.
Konsepnya apa saja? Di sini ada website design, ada website development, rollout, dan support. Jadi dari 5 ini mencakup dari intranet. Nah, di mengkonsep ini, lihat dari garisnya itu ada namanya level persyaratan. Nih, kalau website design, website development, rollout, dan support tidak ada yang kita butuhkan lagi. Ini level 1 misalnya contoh, konsep. Level 1 nanti ada namanya level 2. Seperti ini ya, nanti ini. Level 2 berisi konsep. Ya. Ini dia, mohon maaf tadi salah. Level 1 adalah sebuah judul, level 2 konsep. Lalu di level 2 ini nanti ada namanya level 3. Itu berisinya apa saja. Dari konsep ini ada garis, kita lihat garisnya. Di sini ada evaluasi current system, ada define requirement, ada define specific functionality, define risk dan manajemen risikonya, kemudian development project plan, dan prepare development team. Jadi dari konsep ini yang kita butuhkan hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu di bagian define requirement, apa saja tugas-tugasnya di sini? Kita lihat ada define user requirement, ada define content, ya bagian si mencari user, di bagian si tugasnya bagian konten, ada bagian sistem, dan ada juga bagian server ownernya. Nah, ini jadi define requirement-nya dibagi-bagi lagi. Jadi kelihatan garisnya nih itu. Ya. Ini adalah level 4, itu artinya sampai dia tugas-tugas apa saja yang diberikan pada define requirement. Tuh. Ini dia tadi penjelasan gambarnya. Level 1 judul project, level 2 berisi konsep, level 3 berisi persyaratan, level 4 berisi bagaimana menentukan kebutuhan si pengguna. Tugas-tugas yang diurutkan menjadi tugas yang lebih kecil disebut ringkasan tugas. Nah, di sini catatan dosen diminta untuk mencontohkan pembuatan WBS dengan format penomoran menggunakan Microsoft Project. Nah, udah ada contohnya nih, format penomorannya nih, seperti ini. Lalu ini baru standar kita menulis di kertas, kita akan mempraktekannya di mana? Di Microsoft Project. Nah, sudah saya buat Microsoft Project-nya, lalu kita akan lihat ya. Nih, kita akan lihat Microsoft Project-nya sebentar. Tadi saya sudah bikin di YouTube. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana cara membuat WBS. Oke, jadi itu apa namanya? Nanti WBS-nya itu nanti saya share bagaimana cara membuat WBS itu format penomoran di Microsoft Project. Lanjut lagi, di sini mengendalikan ruang lingkup. Tujuan mengendalikan ruang lingkup adalah untuk mempengaruhi faktor-faktor yang menyebabkan perubahan ruang lingkup. Menjamin perubahan yang terjadi selama proses-proses jadi dijalankan sesuai dengan prosedur yang dikembangkan. Sebagai bagian dari perubahan kontrol terpadu dan mengelola perubahan ketika perubahan terjadi. Jadi sebuah ruang lingkup itu harus ada namanya pengendalian ruang lingkup. Bila ada faktor-faktor menyebabkan perubahan, bisa kita kendalikan. Masalah-masalah pada ruang lingkup, jangan membuat proyek itu begitu besar. Memecah proyek besar itu ke dalam serangkaian yang lebih kecil sehingga dapat diselesaikan. Ya, kita bisa bikin proyek tapi jangan terlalu melihat jangka waktunya dan juga kita lihat kemampuan kita juga. Libatkan pengguna dalam manajemen ruang lingkup proyeknya. Jadi si user itu libatkan juga kita untuk si orang-orangnya siapa saja yang dipilih. Gunakan hardware dan software bila memungkinkan. Banyak orang IT yang menggunakan teknologi baru. Betul. Kenapa? Karena semakin banyaknya teknologi canggih, semakin baru lagi nih aplikasi-aplikasi yang terbaru. Nah, contohnya kayak Microsoft Project itu kan hanya kalau kita belum pernah belajar Microsoft Project, kita kan awalnya cuma hanya Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint, Access, Publisher. Nah, untuk kayak Outlook Project itu kan jarang kita gunakan karena kita jarang sekali. Tapi kalau di perusahaan-perusahaan besar itu Outlook itu sangat diperlukan sekali karena akan terintegrasi dengan akun Gmail atau akun email kita gitu. Lalu untuk yang Microsoft Project ini adalah padahal ya sudah canggih ya di Microsoft Office itu.
bagian dari Microsoft Office adalah Microsoft Project. Jadi kita akan membuat semacam kayak penjadwalan, WBS dan lainnya itu di Microsoft Project agar lebih mudah dikelola. Ya, jadi kalau misalnya ada hardware ya kita ikuti. Tetapi kebutuhan bisnis terkadang tidak mengikuti tren. Ya, tidak mengikuti tren teknologi dan harus menjadi prioritas dalam penyelesaian proyek. Memang banyak sekali itu kalau kita nggak misal teknologi baru nih, ya ternyata nggak terlalu mendukung banget buat bisnis kita nih, ya ngapain gitu kan? Ya lebih baik kita gunakan yang semampunya kita dan terintegrasi dengan proyek kita. Ikuti proses manajemen proyek yang baik. Ada proses yang terdefinisi dengan baik untuk mengelola lingkup proyek dan aspek lainnya di dalam proyek. Ya. Lalu yang kedua, manajemen integrasi proyek. Pengertiannya di sini, manajemen integrasi proyek melibatkan koordinasi semua bidang pengetahuan, manajemen proyek lainnya di seluruh siklus hidup proyek. Manajemen, tahu kan manajemen? Dalam sebuah itu ada namanya banyak sekali tugas-tugasnya di bagian A dari sampai Z itu ada manajemennya. Kalau nggak ada manajemen, proyek kita nggak akan berhasil. Integrasi memastikan bahwa semua elemen dari proyek secara bersama-sama pada saat yang tepat untuk menyelesaikan proyek dengan sukses. Lanjut lagi, proses utama dalam manajemen integrasi di sini mengembangkan project charter, mengembangkan rencana proyek yang melibatkan koordinasi dari semua tim proyek, mengarahkan dan mengelola proyek pada waktu eksekusi. Outputnya berupa informasi kinerja, perubahan terhadap permintaan, pembaruan rencana proyek, dan update dokumen proyek. Nah, ini proses utama dalam manajemen integrasi ya. Pemantauan dan pengendalian proyek. Mengontrol perubahan integrasi dengan melakukan identifikasi, evaluasinya, dan mengelola perubahan di seluruh siklus hidup proyek. Lalu yang keenam, menutup proyek. Outputnya meliputi produk akhir, layanan hasil transisi, dan update terhadap aset organisasi. Jadi setiap nanti ada outputnya. Bila dikatakan proyek itu berhasil, jangan sampai tiba-tiba di pas outputnya masih ada yang bug gitu kan, atau yang masih ada yang error. Jadi kita juga malu juga sebenarnya ya. Itu proses utama dalam manajemen integrasi. Jadi saling terhubung. Nah, ini gambar manajemen integrasi project. Ini ada inisiasi, ada proses, ada output. Develop project charter, yaitu outputnya project charter. Perencanaannya di sini ada prosesnya. Pertama, mendevelop project management plan. Outputnya project management planning, perencanaan. Lalu bagian planning ini perencanaan ada eksekusi, direct dan memanage project eksekusi, deliverable, work performance information, lalu change request, project management plan update, dan project document update. Itu outputnya. Lalu monitoring dan mengontrolling. Prosesnya apa saja? Di sini ada monitor dan kontrol project work. Outputnya, lalu apa outputnya? Change penggantian request, perubahan request ya. Kemudian project management plan update bila ada pengupdatean perencanaan, lalu project document update. Lalu setiap itu harus ada dokumentasi atau dokumen-dokumen yang lainnya. Lalu proses perform integrasi change control. Outputnya apa saja? Kayak tadi sama. Perubahan request, status update-nya apa saja. Jangan sampai kita udah merubahkan status, tapi kita lupa mengupdate. Nanti yang bagian lain tidak tahu. Jadi setiap ada yang namanya perubahan itu selalu jangan lupa untuk memberitahu pengupdatean. Nanti kelihatan nanti ada tanggal, bulan, tahun, dan jamnya. Ya. Lalu ada project management plan update dan project document update juga. Lalu nanti di sini ada closing, penutupan. Prosesnya adalah close project atau di bagian fasenya sudah selesai. Outputnya adalah final product berbentuk apa, kemudian pelayanan servisnya seperti apa, atau transisi resortnya seperti apa. Lalu organisasionalnya proses atau aset update-nya. Lalu nanti akan diberikan dokumentasi dari awal sampai akhir. Lalu nanti situ ada namanya organisasi prosesnya seperti apa. Ini ada project start mulai dari atas sampai ke terus nanti lanjut project bisnis. Nah, itu adalah gambaran manajemen integrasi project. Di sini manajemen integrasi proyek yang baik sangat penting untuk memberikan kepuasan kepada stakeholder. Ya, manajemen integrasi proyek berisi manajemen antarmuka, interface manajemen,
Manajemen antarmuka dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan mengelola titik interaksi antara berbagai elemen proyek. Jumlah interface-nya dapat meningkat secara eksponensial, seperti jumlah orang yang terlibat dalam proyek meningkat. Sehingga tugas manajer proyek adalah dapat membangun dan memelihara komunikasi yang baik di seluruh interface organisasi. Jadi seorang PM atau seorang manajer proyek, dia sudah mempunyai pengalaman lebih dari 5 atau 10 tahun. Dia sudah menguasai di bidang manajemen, sudah bisa menguasai etika. Jadi nggak hanya menguasai manajemennya, tapi menguasai di bidang etikanya seperti apa nih. Apakah dia punya seorang sosialisasi, apakah dia seorang emosional atau egois, apakah dia bisa mengatasi masalah yang tidak bisa diatasi oleh bawahannya. Nah, itu kan sangat penting sekali seorang PM atau manajer proyek. Jangan sampai seorang manajer proyek itu orangnya santai, tidak komitmen, hanya menyuruh yang tapi tidak ada ide. Nah, itu nggak bagus. Memang seorang PM itu kalau dikatakan gajinya lebih besar, tapi resikonya berat dan tanggung jawabnya juga berat karena dia harus memanage sebuah manajemen. Lalu yang B, project charter. Di sini project charter adalah dokumen yang digunakan untuk memulai proyek, improvement, dan berisi informasi penting tentang uraian tujuan proyek. Jadi kita akan membuat proyek ini, lalu kita bikin charternya apa saja. Nah, nanti kita lihat contohnya nih. Project charter ini menjelaskan ruang lingkup, waktu, dan biaya untuk tujuan proyek. Kriteria keberhasilan, pendekatan umum untuk mencapai tujuan proyek, lalu peran utama dan tanggung jawab stakeholder. Ya, jadi nanti kayak contoh nih kita lihat gambar dulu nih. Sebentar saya akan share dulu. Project charter itu kalau di bidang IT seperti apa sih? Misalnya, nah ini dia. Saya akan share dulu share screen. Ini ya, di sini ada project charter. Nah ini kita bisa lihat urutan-urutannya apa saja. Ya mungkin dari sini PM, ada implementation, ada risikonya, ada isunya, ada budgetnya, ada respon, ada project loss, ada vision, ada finance, ada project strukturnya. Ini mungkin kalau misalnya project menggunakan PMP atau CPAPM ya. Nah, sebenarnya kalau ini ada template-nya juga sama. Ini biasanya menggunakan di Microsoft Excel juga bisa ya. Nah ini project charter kita buat di Excel. Nanti project name-nya apa, ada tanggal, areanya apa saja, ada business case-nya apa saja. Lalu di scope-nya itu ruangan lingkupnya apa saja, ada in scope, ya ada out scope-nya. Nah ini sebuah namanya project charter. Jadi semuanya kalau project charter itu tergantung si perusahaannya ya, sebenarnya macam-macam nih kalau kita melihat. Banyak sekali tuh kan. Tuh. Problem statement-nya, business case-nya, goal statement, timeline, scope, dan tim membernya. Ya, jadi tergantung kita pada perusahaan kalau kita ingin membuat sebuah project charter ya gitu dia. Lanjut tadi sampai mana ya? Nah, ini dia. Nah, ini project charter lanjutannya lagi. Sebentar. Hal-hal yang dapat membantu mengembangkan proyek pertama di sini adalah project statement of work, berisi deskripsi kebutuhan, ada bisnis proyek, ringkasan karakteristik dari produk atau jasa, dan informasi organisasi. Adalah project statement of work-nya ya. Lalu yang kedua, kasus bisnis, bisnis case-nya, berisi tujuan proyek, persyaratan, waktu, dan proyek. Ini dibahasnya cukup lama juga nih kalau misalnya apa sih buat bisnis case-nya nih? Apa tujuannya dari gitu ya? Nah, ini project statement-nya apa saja pekerjaannya. Misalnya di bagian, lalu kita kenal namanya ringkasan karakteristik dulu. Ya. Lalu bagian ketiga, kontrak, mencakup banyak informasi yang dibutuhkan untuk membuat project charter yang baik. Berapa kali misalnya kontrak itu kita membuat project IT itu, kita harus juga membuat kontrak
misalnya berapa bulan atau berapa tahun, nanti kita akan membuat namanya timeline. Faktor lingkungan organisasi, termasuk pemerintah terkait atau standar industri, infrastrukturnya organisasi, dan kondisi pasar. Contoh kita ingin membuat server fisik, misalnya di perusahaan. Itu kita kalau misalnya ingin membuat server fisik untuk di perusahaan, kita harus lebih tahu dulu infrastrukturnya kemana tujuannya dulu. Jadi kita harus benar-benar infrastrukturnya itu benar-benar matang dan jangan sampai infrastrukturnya belum siap. Kalau belum siap, nanti kita juga nggak akan siap juga untuk membuat server fisik. Aset organisasi di sini berisi rencana sistem, kebijakan, prosedur, pedoman, sistem keuangan, sistem manajemen, pembelajaran, dan informasi sejarah keberhasilan proyek. Ini aset-asetnya apa saja nih? Kalau kita ingin membuat sebuah proyek IT, konsultan, kita ada asetnya nih. Misalnya di bagian pembelajaran, saya mempunyai LMS. Di bagian sistem bagian keuangan, kita mempunyai sistem bayarannya secara online. Ya, ada lagi namanya startup, jadi macam-macam ya. Nah, ini mencontohkan pembuatan proyek charter. Di sini tahu informasinya apa saja. Ada judul proyek dan tanggal persetujuan, nama manajernya proyeknya dan informasi kontraknya, jadwal proyeknya termasuk tanggal awal dan akhir yang direncanakan atau milestone, ringkasan anggaran proyeknya, deskripsi singkat tujuan proyek termasuk kebutuhan bisnis atau pembenaran lain untuk otorisasi proyek. Kriteria keberhasilan proyek termasuk persyaratan persetujuan proyek dan yang menandangi proyek. Ringkasan pengelolaan proyek menjelaskan kebutuhan dan harapan stakeholder, asumsi penting, dan kendala. Metrik peran dan tanggung jawab, bagian tanda tangan untuk stakeholder, dan bagian komentar. Itu adalah informasi pada project charter. Lanjut lagi. Ini adalah contoh project charter. Di sini project charternya adalah information technology, upgrade project, berarti sedang mengupgrade IT. Dimulai tanggal 4 Maret. Dan proyek ini tanggal 4 Desember, berarti berapa bulan jaraknya itu dia. Nah, di sini ada apa ya dari yang ini key milestone jadwal proyek, tanggal awal dan tanggal akhir. Nah, ini kunci-kuncinya ada poin-poinnya di tanggal 15 April adalah inventory update. Jadi inventory bagian inventory perusahaannya, softwarenya. Kemudian tanggal 1 Agustus hardware dan software acquire-nya ya. Lalu kita nanti akan beli hardware dan softwarenya. Instalasi komplit tanggal 1 Oktober. Nah, kalau udah oke, lalu kita bikin aplikasinya. Kemudian yang tanggal 15 September adalah testing komplit atau pengetesan pengujian. Ada namanya kalau misalnya ada bugs berarti kita kelihatan. Lalu kalau misalnya udah berhasil, jangan lupa nanti ada bagian maintenance. Budget informasi ini sini adalah $1 juta for hardware and software. Cost-nya berapa? $500 for labor cost-nya. Ini untuk bagian laboratorium. Berarti ini adalah menggunakan contoh proyektor bagian IT tapi di lab komputer misalnya. Nah, ini project manager bernama Kim Nguyen. Ini nomor teleponnya 310. Ya, ini mungkin nomor kantor ya. Lalu ini ada email aja. Itu adalah contoh project charter. Lalu lanjutannya lagi sini ada proses objecting, upgrade hardware dan software for all employee. Approximately 2.000 within 9 months based on new corporate, standarnya dia. Jadi ada 9 bulan dia jaraknya itu. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, Oktober, November, Desember. Jadi 9 bulan jaraknya dia tadi kita katakan. Main projectnya apa saja? Kriterianya ada hardware, software, dan jaringan upgrade. Di sini semuanya berbentuk spesifikasi telah menulis. Ya. Nah, di sini juga distributionnya minimalnya seperti apa. Approach-nya lalu update the information technology inventory database to determine upgrade needs. Develop detail cost estimasinya for project and report to CEO. Lalu sini ada request kotanya untuk hardware dan softwarenya. Lalu untuk stafnya possible perencanaannya, menganalisa dan instalisasi. Itu adalah approach-nya dia. Ini contoh project charter lanjutan. Tadi role and responsibility, name-nya, role-nya and responsibility, Walter Smith, Meg Zhao, Kim Nguyen, Jeff Johnson, Nancy Reno, Steph McCann, dan ini adalah namanya si role dan responsibility-nya, nama-namanya di bagian CEO, bagian
CIO, ini adalah bagian project manager. James Johnson adalah sebagai Director Information Technology dan Operasi. Nancy Renaud sebagai Human Resource. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita akan lihat contoh dokumen project charter. Di sini kita akan lihat, ini punya orang ya, saya ambil aja. Ini sistem informasi kepegawaian pada PT XXX ya. Tanggal mulai proyek 15 Mei 2010 sampai tanggal akhir proyek adalah belum selesai belum ya? Maaf. Project charter di sini tentang judul proyeknya adalah sistem informasi kepegawaian. Jadi kita akan membuat sistem informasi kepegawaian pada PT sekian. Tanggal mulai proyek adalah 15 Mei 2010. Berarti Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Berarti ada 4 bulan untuk membangun sebuah aplikasi sistem informasi kepegawaian. Informasi anggarannya berapa? Menganggarkan 80 juta. Nah, manajer siapa orang PM-nya? Namanya Semarang Kota, Eskom. Nama orang Semarang Kota. Ya mungkin ya. Di sini tujuan proyeknya apa aja nih? Proyek informasi kepegawaian adalah proyek untuk membangun informasi kepegawaian atau SIK. Mungkin kalau kita ingin membuat nama-nama lain boleh. Misalnya si Spenda atau si Padia gitu kan. Di sebuah perusahaan produsen alat edukatif, berarti ini adalah sebuah alat edukasi. Jadi di perusahaan alat edukasi. Fungsi sistem informasi yang akan dibuat pertama pendataan form biodata pegawai. Jadi ruang lingkupnya apa saja. Lalu mengeluarkan daftar gaji pegawai, mencetak slip gaji pegawai, absensi karyawan otomatis, mengeluarkan daftar absensi jumlah pegawai beserta jumlah jam kerjanya. Mencetak absensi tiap pegawai yang akan digunakan sebagai laporan ke bagian SDM. Lalu di sini adalah fungsi-fungsinya ya, sistem informasinya dua ruang lingkup. Peranan tanggung jawabnya pertama di sini melakukan pertemuan langsung dengan klien untuk mendapatkan tugas atau rekrutmen. Melakukan review terhadap template internal dan eksternal serta contoh-contoh dokumen manajemen proyek. Lalu peran yang ketiga adalah melakukan riset perangkat lunak pada sistem informasi kepegawaian. Nah, di sini adalah peranan jawabnya. Di sini namanya siapa? Peranannya direktur, project owner, project manager, sistem analis, desainer, programmer. Nah, ini posisinya direktur ya. Sama dia. Ini peranan-peranan orang-orang ini. Ada 12 orang. Andi Victor itu sebagai tester, Nining Yulianisi sebagai dokumentator, dan Shirley Marina sebagai administrator, berarti ruang admin. Tujuannya di sini adalah membangun sistem informasi berhubungan dengan kepegawaian, khususnya masalah penggajian dan absensi para pegawai. Jadi benar-benar belum ada namanya pegawainya secara online, jadi masih manual ya. Penyelesaian masalah gaji dan absensi diselesaikan otomatis oleh sistem sehingga akan diperoleh kemudahan dan keuntungan bagi dari pihak pegawai maupun perusahaan. Pegawainya senang karena udah di absensinya sama penggajiannya sudah betul. Nah, dari bagi perusahaan sangat senang sekali perusahaan karena semakin banyaknya akses nanti akan jadi aplikasi tersebut juga laku sebenarnya ya. Fiturnya apa saja? Pendataan form biodata pegawai, mengeluarkan daftar gaji pegawai, mencetak slip gaji pegawai, absensi karyawan otomatis, mengeluarkan daftar absensi jumlah pegawai beserta jumlah jam kerjanya. Lalu yang terakhir, mencetak absensi tiap pegawai yang akan digunakan sebagai laporan ke bagian SDM. Itu adalah fitur-fitur di bagian sistem informasi kepegawaian. Bisnis objektifnya apa saja? Faktor penentu keberhasilan, komitmen dan dukungan dari pihak manajemen. Komitmen dan dukungan dari tim proyek, tersedia SDM yang kompeten, kerjasama semua pihak, kontinuitas pelaksana proyek, disiplin sesuai rencana kerja proyek, dokumentasi lengkap, lalu tersedia semua fasilitas pendukung. Nah, ini adalah namanya bisnis objek ya. Kumpulan keuntungan yang diharapkan adalah di sini dari sisi perusahaan lebih mudah melihat cash flow-nya. Kelihatan tuh. Jadi mengurangi yang lain-lainnya. Jadi cash flow-nya kelihatan tuh. Terutama yang berhubungan dengan penggajian. Lebih mudah melakukan monitoring kinerja pegawai. Meningkatkan produktivitas perusahaan. Pertanggungjawaban perusahaan terhadap pegawai lebih mudah. Dari sisi pegawai di sini lebih mudah mengecek gaji. Lebih nyaman karena sistem mencetak semua slip gaji dengan semua perhitungan yang telah ditentukan. Ya. Jadi ini adalah keuntungan yang diharapkan.
Nah, ini adalah lebih mudah melakukan absensi, pembuatan absensi ke PSDM lebih mudah. Jadi sistem SIK tadi apa? Sistem informasi kepegawaian. Jadi utamanya adalah absensi dan penggajian serta data pegawai. Kalau nggak ada kan nggak bisa juga kita. Ini adalah budget estimasi dan financial analisisnya nih. Analisa dan desain sistem. Ada 1.1 menganalisa sistem pegawaian dengan melakukan wawancara kepada pihak yang ditunjuk. Waktu tenaganya berapa hari? Misal 2 hari. Hari tenaga kerjanya 400.000, biaya tenaga kerja 800.000 karena dia 2 hari. Ya, sama juga kayak misalnya di bawah juga gini nih. Ada desain aplikasi, testing pembuatan program, testing program, instalasi program, training user atau SDM dan dokumentasi, maintenance dan administrasi. Nah, itu ya namanya membuat project charter. Oke. Kita sudah masuk ke bagian tugas. Di sini mahasiswa diminta membuat project charter yang berhubungan dengan proyek IT ya. Lalu yang kedua, tugas dikumpulkan pada pertemuan berikutnya secara berkelompok, maksimal 5 orang. Jadi nanti dikumpulkannya minggu depan di pertemuan 3. Jadi karena sudah ada kelompoknya, silakan dibikin yang sudah kalian buat kelompoknya. Lalu nanti tugasnya minggu depan terakhir yang kelompok jadi membuat project charter yang berhubungan dengan proyek IT. Kayak tadi tuh misalnya sistem informasi kepegawaian. Apa saja. Boleh nggak Pak kalau misalnya sistem informasi PBDB boleh silakan. Yang penting berhubungan dengan proyek IT. Ya. Misalnya sistem informasi tentang penjualan ini misalnya silakan. Ya, itu dia. Ini nanti untuk template-nya tinggal mengikuti ini ya. Boleh menggunakan ini. Judul proyek apa, nama manajernya, judul proyek, ringkasan, deskripsi, kriteria, ringkasan, metrik, bagian-bagian, dan tantangan. Nah ini dia nih. Ikutin seperti ini ya, ini contoh proyeknya. Jadi kita ngetiknya lebih bagusnya di Microsoft Excel. Yang tadi saya buat tadi tuh, yang saya lihat ini, seperti ini ya. Boleh digunakan di Excel, boleh juga menggunakan Microsoft Word. Yang penting ada kotaknya. Jadi rapi kelihatannya. Untuk peran tanggung jawabnya, sesuai dengan nama kelompok masing-masing. Silakan dipilih misalnya direktur siapa, PM-nya siapa, programmer siapa, atau desainer siapa gitu ya. Oke. Nah, untuk tugas latihan individu yang setiap pertemuan nanti saya share di link Google Form. Silakan dikerjakan untuk pertemuan minggu depan. Itu ada tugas tentang ini tadi ya. Tadi ya, saya lupa tadi. Nah, ini tugas kelompok. Jadi minggu depan kerjakannya. Ya. Oke, itu saja yang bisa saya berikan pada materi pertemuan 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk di-like, di-share ke teman-temannya, dan jangan lupa di-subscribe ya untuk akun YouTube saya. Oh ya, nanti untuk masa deh nanti aja. Saya lewat WA, oke. Oke, dari saya selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.